mimpi setiap. Oke, selamat siang bersama saya kembali dalam program Sabura, Sahabat Bumi Alumni.com bicara. Kali ini masih bersama anggota PBA UMKM alumni ya Teh ya. Ya. Tentu sudah pada familiar dengan Teteh yang satu ini karena sering membuat kehebohan-kehebohan. Nah, Kerempongan. dia juga kalau melihat dari displaynya sudah sangat terlihat apa yang ditawarkan oleh Teh Tinong. Nah, oke. Selamat siang Teh. Selamat siang. Sehat? Alhamdulillah. Nah, ini namanya Teh Tinong ya. Kalau nggak banyak yang tahu mungkin namanya Nina Gantini. Ya kan? Iya, betul. Nah, namanya Teh Nina Gantini. Nggak tahu kenapa jadi Tinong, mungkin nanti bisa kita tanya-tanyakan. Perkenalan dulu deh Teh. Teh Tinong kepada teman-teman UMKM Indonesia. Assalamualaikum, nama saya aslinya Nina Gantini. Gantinong, dipanggilnya Tinong. Karena Nina tuh banyak dan pada nggak rela manggil Nina, katanya jadinya Tinong, Tongki, Nongki gitu deh. Lalu saya basic sih awal dari kebaya dulu, ngedesain kebaya, lalu ada penyewaannya dan ada paket make up. Berjalan dengan waktu 2 tahun bertemu dengan UMKM alumni Unpad pas pandemi. Jadi digojok nih di UMKM alumni Unpad ini di bidang kuliner, tapi karena pada saat itu 2 tahun yang lalu pas pandemi kita kalau masuk menawarkan produk tuh untuk kebaya agak terlalu hype gitu, karena kan mereka pada saat itu kita wedding lagi slow, lagi banyak pembatasan. Jadi saya malah buka kuliner gitu. Kulinernya tuh di kuliner Cetinong, yaitu di Bolu Jadul begitu. Nah, Bolu Jadul itu emang hasil godokannya teman-teman TDT dan semua dari UMKM alumni Unpad, dari mulai packaging, dari mulai apa aja nih yang harus diisi, misalnya gramnya juga harus diisi, siapa produknya tuh dari asal mana, itu alhamdulillah kebantu banget dengan adanya komunitas UMKM alumni Unpad. PBA. Teh Tinong ini ya. Fakultas apa Teh? Tinong dulu fakultas D3 dulu, PAP, Persatuan Artis Pajajaran. PAP, iya, PAP D3. Artinya apa Persatuan Artis Pajajaran? Polos ya. Dia percaya aja. Ini apa ya PAP? Pokoknya D3 PAP, iya, D3 ekonomi, D3 ekonominya Unpad itu PAP, ngambilnya malah pajak karena dulu nurut ke orang tua zaman itu tuh pajak lagi ini katanya booming, ya udahlah. Padahal mah ini ya jiwaku bukan pajak. Jadi udah gitu D3 dilanjut ke S1 FISIP. FISIP Unpad juga. Fakultas Ilmu Santet dan Ilmu Pelet. Hampir gitu ya. Jadi tuh jangan macem-macem. Langsung premannya keluar. FISIP jurusan? FISIP Administrasi Niaga. Berniaga. Berarti sama ini ya, Teh. Siapa sih kemarin niaga tuh? Teh Pawon 117. Iya, Teh Indri. Tapi Tinong kan D3-nya, jadi extension kita malam kelasnya. Jadi bukan yang Unpad Jatinangor. Jadi masih yang DU seputaran Dago gitu. Itunya paling waktu pas ke Jatinangor pas lagi nyusun aja.
skripsi ke sana. Begitu. Awalnya sebenarnya adalah kebaya gitu ya. Iya, Karena iya. ada pandemi jadi Melebarkan merambah sayap dulu. malah ke kuliner. Karena Iya. pas pandemi juga wedding dibatasin ya, Iya. nggak boleh ya bahkan ya. Jadi ini tuh Bolu Jadul tuh nyempat menyelamatkan pegawai-pegawai juga, maksudnya gini, pegawai Tinong nggak di ini apa di DO atau apa, Iya. karena kita pada saat itu dipasarkan Bolu Jadul tuh buat yang kirim-kirim hampers gitu ya, jadi yang kena COVID temennya ngirim, Nong kirimin ini bolu buat yang ini gitu, jadi ya alhamdulillah gitu kan, proses dinikmati walaupun pada saat itu pas pandemi jadi baru belajar terpaksa harus cepet pinter karena udah keburu harus survive di ini di kuliner gitu. Tapi ya asik lah, namanya tuh cita-cita dulu tuh emang percayaan lah di fashion, di kuliner gitu ya, makanan. Jadi ya keadaan membawa begini namanya tuh, jadi akhirnya dua-duanya jalan, alhamdulillah. Jadi bisa bertahan ya pas pandemi ini kuliner juga untuk mempertahankan kesejahteraan pekerja gitu ya. Iya, Pekerja iya. yang di kebaya. Ya, jadi yang pas sampaian, ayo bikin ranginong. Terus udah gitu tuh inilah yang biasa jaga butik belajar ini apa baking. Jadi ya sama-sama alhamdulillah fight bareng. Tapi memang basicnya sudah bisa bikin kue gitu. Jadi kebetulan sebelum pandemi, sebulan sebelum pandemi itu Tinong kursus dulu. Kursus itu tuh karena memang di kebaya itu khususnya di wedding kita bersinggungan dengan, maksudnya sering ngobrol dengan ibu hajat ya, ibu hajat yang ibu pengantin yang, Bu, kalau menjamu tamu tuh perlu bolu gitu kan. Aku pikir ya, jadi aku kayaknya pengen bikin bolu dan emang nyasar bolu jadul. Karena Tinong dari dulu hobi. Pertama bikin kebaya juga emang ingin mempertahankan tradisi. Sama juga di kuliner. Jadi ada benang merahnya juga ya antara fashion dan kuliner tuh. Sama-sama ada ciri khas gitu. Ciri khasnya yaitu kayak ranginong kita ini dari makanan khas Jawa Barat, dibikin agak-agak centil-centil gue banget warna-warni gitu. Iya, yang ini rainbow gitu kan. Terus bolu jadul. Kita bikin packagingnya juga terlihat jadul sesuai dengan judulnya. Jadi ada misi tertentu bikin bisnis tuh, kita juga kepuasan ya, namanya tuh bisa mengangkat budaya dari lokal gitu. Locally wisdom. Bukan lokal ya. Iya. Dijadul-jadulin. Dijadul-jadulin. Karena semoga memang wajahku tidak jadul. wajahnya old school deh. Old school, yes. Kue jadul tuh begitu ya. Iya, jadi pas Tinong ini ya namanya tuh memperkenalkan bolu jadul yang yang sudah familiar dengan bolu marmer, bolu on beach cook atau apa tuh rainbow cake. Iya, jadi yang kalangan yang sudah seangkatan Tinong gitu, yang mereka tuh oh iya ya, gua kangen nih pengen bolunya waktu pas nenek bikin gitu. Jadi Nong bisa ya gitu kan, dan taste-nya kata orang sih alhamdulillah jadul banget gitu, legit ya gitu. Nah, kalau kan terkenal ya beberapa teman-teman pelaku usaha di perkumpulan Bumi Alumni itu dia memiliki satu atau lebih produk gitu. Iya. Bahkan produknya bisa nggak begitu nyambung secara langsung kayak Teteh ya. Iya, iya. Kebaya, terus ada bolu, ada rangginang ya bahasa Sundanya. Sama ini lemon tea nong.
ini produk narsis. Gimana produk narsisnya gimana? Coba Karena ceritain semuanya ada yang ujungnya nong. Jadi maksudnya rangginang jadi dibikin rangginong gitu kan. Karena dari tinong. Terus ice lemon tea nong gitu. Jadi ada itu mah jadi orang tuh yang makan tuh udah inget tinong gitu. Oh. Diracun. Biar di kepala didoktrin Iya, nama iya, Tinong. kebaya by tinong, bolu. Dan itu jadi Iya. brand akhirnya ya. Aha. Karena ya kepribadiannya emang suka ini nong maksudnya tuh pada kalau ada tinong tuh udah twing gitu. Oke Teh, tentang kebaya. Nah, Teh Tinong kan selain kebaya juga make up ya. Nah, itu Gimana? bagaimana tuh Teh? Ya, banyaknya yang berkecimpung di kebaya tuh mereka mulainya dari makeup artist. Kalau Tinong berkecimpung dulu di kebaya karena Tinong pikir kebaya kan kita harus tahu dulu pola. Jadi Tinong dulu belajar jahit beneran gitu, nggak cuma ngedesain. Jadi belajar pola, udah gitu mensolidkan tim ya pegawai gitu kan, karena kan kebaya itu cutting dan lain sebagainya harus bener gitu ya. Lalu setelah establish baru ke make up, karena di kebaya itu kita bikin kayak kebaya modern. Terus udah gitu kadang yang make upnya tuh dibikin kayak tradisional, maksudnya yang beda gitu, tidak sejalan dengan kebayanya, jadi suka gemes. Jadi akhirnya Tinong turun terjun juga ke make up, belajar make up. Jadi biar total look gitu. Jadi kita kebaya kita tuh jiwanya tuh muncul gitu. Kayak misalnya Tinong bikin ini tuh kebaya pengen terlihat kayak simple tapi apa sih tradisionalnya dapat nih, gimana nih dari rambutnya, dari apa. Jadi kita juga ada ilmunya gitu. Jadi pas orang make tuh andaikan misalnya Dino kayak kemarin kirim ke Semarang apa ke Pekanbaru, ya kita kasih dia rekomen aja ini nih hijabnya seperti ini, make upnya seperti ini, biar kebayanya dapet gitu. Jadi ya namanya itu ilmu yang bermanfaat juga. Jadi memang kayak seperti desainer juga kan, kayak Ivan Gunawan gitu kan, dia juga mengerti tentang make up untuk yaitu lebih memunculkan tema yang mengusung tema apa nih si baju. Jadi gitu. biar ada kesesuaian antara model baju atau kebayanya dengan make up gitu ya. Jadi temanya biar serasi gitu. Iya, betul. Jadi apa sih fungsinya yaitu, jadi kita tuh kayak misalnya di kuliner kita harus tahu juga cara packaging ternyata ya, terus cara juga foto produknya. Jadi kita misalnya nggak bisa satu ilmu yang kita pelajari, apalagi kalau kita punya bisnis sendiri tuh emang si faktor-faktor yang mendukung itu harus diinikan, dipelajari juga kalau Tinong sih gitu. Tapi kan sekarang ada juga yang misalnya gue udah terlalu pusing nih ngurusin kebaya, ada juga misalnya admin khusus buat ininya apa sih, maintain medsosnya atau apa gitu. Berarti Teteh kan tadi kebaya nih ada yang pesan bahkan sampai ke pulau lain. Iya, negara lain pun juga. Nah itu gimana Teh teknisnya Teh? Iya. Kan dia harus mengukur badan. Nah itu bagaimana, sampai kemana tadi? Pontianak, Pekanbaru. Pekanbaru. Iya, terus ke Semarang, terus Jakarta sih udah yang ini. Terus ke Malaysia. Ke Malaysia? Iya, Singapura. Jadi kalau Timong lihat tuh ya, yang orang Indo yang ada dimanapun itu di belahan dunia atau di belahan bumi Indonesia tuh pasti hari istimewanya pengen pakai kebaya. Nah untuk teknisnya kalau di online yang jauh itu Tinong minta mereka bisa nggak ngukur di penjahit setempat, atau kita kasih arahan, kita memerlukan lingkar badan, pinggang, pinggul gitu ya. Lalu setelah itu misalnya
Kalau di yang jauh sih Tinong menyarankan bahan dari Tinong gitu. Jadi biar kalau dia pengennya kayak gimana, jadi Tinong desainkan bahan dari Tinong tuh jadi biar nggak salah beli, bolak-balik juga. Kadang kan ada misalnya model tertentu yang ini bahannya cuman hanya penjahit dan penjahat yang tahu. Jadi ya udah deh gitu kan, mau yang kayak gimana kasih ukuran kita iniin gitu kan. Debari dibikinnya di butiknya Teh Tinong di sini di Bandung. Iya. Setelah jadi dan Dikirim. beberapa konsultasi jadinya langsung dikirim. Iya, iya. Oke Teh, kita lanjut tentang kebaya Tinong, kebaya Tinong. Kebaya Tinong. Nah, tertarik untuk bicara soal filosofi kebaya Teh. Oke. Teh kan udah lama nih menggeluti kebaya, desain dan jenis-jenis kebaya dari mana kebaya ini ada bedanya gitu ya. Jadi kebaya tuh dari segi model aja yang menciptakan tuh hebat gitu, maksudnya tidak pernah lekang oleh waktu. Jadi kebaya ada beberapa jenis dan itu tuh tiap tahun tuh berulang aja gitu. Misalnya tuh ada kebaya kancing belakang atau kebaya kurung, kebaya kutu baru, kebaya encim, kebaya Sunda apa. Jadi itu tuh berputar aja dan namanya tuh kita ngelihat yang pakai kebaya 30 tahun yang lalu sama sekarang tuh masih sama fit di berbagai ini ya, berbagai generasi gitu. Jadi itu hebatnya apa sih kebudayaan kita ya, Indonesia. Lalu kebaya juga kalau dari segi yang buat seperti saya gitu, jadi dia tuh bikin yang bikin tuh jadi lebih harus legowo, harus sabar gitu karena banyak handmade di dalam pembuatan kebaya itu. Kayak kancing aja bisa 20 biji gitu kan, sementara kancing kebaya baju casual kan 6 gitu ya. Kalau kebaya tuh ada istilah 1000 kancing gitu, yang kancing bungkus banyak gitu. Jadi memang yang pasang, yang bikinnya juga harus sabar, yang masangnya juga harus ini, tapi demi keindahan gitu. Jadi beauty is pain tuh bener-bener ini juga, karena kalau kebaya harus dalamannya juga menunjang gitu ya, kayak bustiernya apa. Jadi memang ketika kita berkomit untuk pakai kebaya, kita harus rela untuk total look gitu. Makanya beauty is pain. Iya, beauty is pain. Jadi ya kalau soal jenis-jenis kebaya ya Teh ya. Kebaya model apa saja yang pernah Teteh kerjakan? Ya, segala bentuk kebaya ya. Jadi dari kalau Tinong sih kebetulan karena Tinong nggak selalu khusus kebaya wedding, jadi ada kebaya casual ya, ada kebaya dari bahan katun gitu yang encim dari bordir, ada juga dari kebaya yang bahannya bludru gitu. Jadi sudah berbagai macam, dan ada juga dari perpaduan itu yaitu kebaya modifikasi gitu. Ada kebaya namanya asimetris yang kiri kanan beda gitu. Itu muncul belakangan sekarang muncul gitu. Jadi ada juga kebaya yang dipadukan dengan gaun gitu. Gitu. Jadi kebaya itu memang banyak macamnya, dan satu piece kebaya bisa digabung dengan jarik ya, batik, atau dengan sekarang celana panjang pun masih modis gitu ya, atau dengan ala gaun bisa. Kan kalau di kebaya itu kan dia perlu banyak apa namanya ornamen ya itu ya. Iya. Apa istilahnya Teh? Aksesoris ya. Pernak-pernik itu kan dia butuh detail. Iya. Nah, detail itu butuh kesabaran. Betul. Nah, mungkin itu salah satu filosofisnya. Iya.
karena namanya tuh kita tetap ya untuk keindahan juga ada proses gitu kan. Meskipun itu menyakitkan. Betul. Menyakitkan. Tapi ya kita puas karena pakai kebaya tuh di momen tertentu aja. Jadi yang memang worth it lah gitu. Hanya di hari-hari spesial dalam hidup seorang gitu ya. Kayak lamaran, wisuda, pernikahan gitu. Jadi ya inilah mereka rela untuk itu. Nah, tadi menyinggung soal beauty, kecantikan itu produk estetik ya. Produk estetika itu ya, kecantikan. Nah, apalagi definisi kecantikan kan relatif ya. Iya, betul. Nah, termasuk dalam mendesain kebaya. Nah, Teteh ini kan mengintervensi usulan agar si customer itu tampak mewah, tampak luhur, dan tampak bagus gitu. Itu prosesnya bagaimana? Kan misalkan nih saya nggak suka begini, terus Teteh ngasih pertimbangan, termasuk menyesuaikan dengan make up. Nah, itu dalam prosesnya gimana Teh biasanya? Jadi Tinong tuh pertama ya itu ada unsur kita sejalan dengan waktu, ada unsur empati gitu ya. Kayak misalnya empati itu dimana ini nih orangnya gemuk nih, atau misalnya orangnya terlalu kurus. Kita tuh nggak mungkin menyarankan dia terlihat tampak lebih kurus atau lebih gemuk. Jadi kita tuh pasti akan mengarahkan ini nih yang bagus seperti apa gitu. Jadi emang tugas kita sebagai desainer biasanya tuh untuk kalau bahasa Sunda sih mantes-mantesin deh gitu. Ini bagusnya apa. Terus udah gitu kita juga nanya image-nya yang mau diinginkan apa. Oh ini saya mau dipakai buat ke teman-teman saya yang nikahan tapi di pinggir pantai. Oh oke, gitu. Jadi dia kebayanya harus yang namanya itu flowy gitu. Jadi ketika di pantai itu dia iwir-iwirnya bagus gitu. Jadi ada efek-efek inilah yang melambai. Jadi kita juga harus nanya itu empati itu maksudnya menempatkan diri kita di posisi customer. Misalnya ini saya mau ketemu sama teman-teman suami saya yang ininya gitu ya, atasannya, jadi saya harus terlihat mewah. Oke, dipayetinnya gimana gitu. Jadi ada kita menilai karakter orang juga belajar di bisnis kebaya ini gitu. Kayak misalnya ini anaknya simple tapi mamahnya pengennya yang heboh, gimana nih gitu ya. Jadi memfasilitasi biar tetap heboh tapi anaknya juga nyaman gitu, nggak terlalu ini gitu. Jadi ya itulah dan di situ seninya ya. Iya, seninya. Karena kan seni dan teknik gitu dipadukan juga dengan sense of art kita, jadilah itu sebuah karya gitu. Jadi kayak misalnya seninya ya misalnya dipercantiknya gimana nih gitu ya, terus tekniknya bikin supaya kebaya itu seperti itu, tekniknya gimana nih gitu ya, misalnya apa dikerut atau apa. Lalu taste-nya kita juga berperan gitu. Apa sih hasil kebaya juga cerminan dari pembuat juga gitu. Oke Teh Tinong, ini kan sebagai wirausaha juga ya, bisa dibilang pelaku UMKM. Iya. Nah, bagaimana menurut Teteh tentang atau saran Teteh gitu ya tentang para pelaku UMKM di era pasca pandemi ini? Oke. Selama pandemi kita menunggu untuk menjadi keadaan normal lagi. Sekarang pandemi udah menjadi endemi, mari kita lebih siapkan diri karena tantangannya akan lebih ini lagi ya, akan lebih besar lagi. Siapkan diri dan juga berkolaborasi karena ya namanya itu tidak ada yang bisa sendiri gitu kan. Jadi akan lebih keluar, akan lebih maju bila berkolaborasi dan di wadah yang tepat. Nah itu juga tuh
BAG itu wadah yang tepat, platform digital, karena kita sekarang di pandemi yang stay at home, di platform digital itu akan melanjutkan bisa stay at home tapi tetap berpenghasilan dengan struktur ekonomi yang sudah melaju pesat lagi gitu. Jalan jadi lagi. Jadi kita punya istilahnya punya toko nyata dan bayangan gitu. Jadi cuannya lebih banyak sih harusnya gitu kan teorinya. Jadi ayo semangat gitu. Jadi ada platform digital. Iya gitu. Jadi kan kita dulu kita harus buka di mall untuk bisa dapatkan customer. Kalau sekarang orang sudah lebih antusias juga belanja di online gitu. Kita sekarang punya platform UMKM tuh platform bumialumni.com ya. Itu tuh memudahkan banget. Di sana kita bisa bayar listrik, bisa bayar pulsa, terus internet ya, terus air, asuransi, yang hal-hal yang kita harus dulu tuh ke ATM dulu baru bisa, sekarang di bumialumni.com dipermudah. Makanya para teman-teman UMKM, khususnya UMKM alumni Unpad dan UMKM umumnya, mari berbondong-bondong untuk ke searching ya, bertransaksi di BAG. Dan selain itu ada produk-produk kuliner, minuman, makanan enak-enak teh. Iya dong, pasti. Soalnya kalau UMKM tuh bikinnya itu pakai hati gitu. Maksudnya yang gue suka gue bikin. Kayak Tinong gitu kan. Misalnya gue bikin bolu, ya gue suka, gue jualan. Jadi emang ada personal touch-nya. Oke, kita lanjut lagi. Saya mau minta Teh Tinong closing statement terutama tentang passion Teteh yang soal kebaya dan make up dan tentang estetika, produksi estetika. Nah, apa Teh? Untuk inspirasi atau untuk teman-teman yang lain yang kebaya dan serupa. Ada statement yang you can buy a clothes but you cannot buy a style. Jadi istilahnya style itu kita yang nentuin. Jadi kalau misalnya kamu beli kebaya di Tinong, jadi kita bisa di Tinong bantu buat bikin style yang berbeda gitu. Jadi namanya itu dengan kebaya misalnya yang sama tapi gaya berbeda itu bikin orang tuh makin kita tuh makin gitu. Makin itu apalah gitu. Jadi ya inilah namanya tuh lebih aware tentang model tapi tetap juga tidak hilang kepribadiannya kita gitu. Oke, jadi produksi Tinong kebaya memang sudah dikenal banyak ya Teh ya. Bahkan sampai ke Malaysia, ke Singapura. Ya customernya ya Teh ya, langganan Teteh ya. Iya. Bahkan sampai di Pulau Jawa, luar Pulau Jawa gitu. Dulu juga Australia pernah. Australia. Amerika, tapi Tino akhirnya terkendala ini pengiriman, jadi dikirim sama keluarganya. Gitu. Waktu pas dulu kan paperworknya banyak gitu kan, karena di kebaya tuh ada payet yang kalau kena sensor metal tuh ini jadi agak susah menjelaskan. Jadi ya udah nanti ini aja pas aku kesana dibawain sama saudaranya gitu. Jadi ya itu namanya tuh tapi kebaya tuh buat orang Indonesia tuh wajib punya. Jadi wajib ke Tinong kebaya. Iya dong. Mengapa harus ke Tinong kebaya? Bisa apa saja sih Tinong kebaya? Oke. Tinong kebaya banyak didatengin orang yang pusing model. Jadi kita akan arahkan model sesuai dengan kepribadian, juga sesuai dengan event yang akan dihadiri gitu. Jadi nggak akan salah kostum, lalu juga akan lebih pede karena kita jam terbang udah lama, jadi istilahnya cutting kebayanya tetap gitu ya, beda gitu kan.
seperti itu. Salah satu kelebihan Tinong Kebaya juga bisa menyulap bahan biasa menjadi luar biasa. Jadi bisa di Tinong Kebaya itu bisa saling diskusi, iya, untuk menentukan mana hasil yang akan diperoleh agar maksimal gitu, iya, ya. Kalaupun cantik maksimal, mewah maksimal gitu ya Teh ya. Iya. Jadi yang senang simple pun juga ada tantangan tersendiri. Dia kadang kalau misalnya mau bagus tapi payetnya banyak, itu udah biasa. Yang pengen simple tapi unik tuh kadang kita dari bahan-bahan tertentu ditempel-tempel jadi terkesan unik. Itu namanya tuh tidak bisa sembarangan juga gitu dibuat. Jadi emang perlu kreativitas dan empati yang tinggi supaya istri pemakai nyaman. Tapi kalau mau ada yang mau lihat-lihat modelnya Tinong Kebaya di Instagram apa Teh? Ada. Ininya, Teh? Di Tinong Kebaya 11, di TikTok pun ada Tinong Kebaya. Di IG itu Tinong Kebaya 11, ya. 11 angka ya. Tinong Kebaya 11. Angka 11. Iya, karena dulu tuh pernah kena hack gitu ya. Jadi Tinong Kebaya aja tuh hilang. Jadi Tinong Kebaya 1. Pengen lebih dari 1 ya 11 jadinya. Itu di Instagram, kalau di TikTok ya. Mau lihat-lihat produknya. Iya, Tinong Kebaya. Tinong Kebaya. Ya. Itu buat pasar anak muda yang katanya suka berTikTok. Sekarang juga emak-emak juga berTikTok, jadi ya itulah namanya tuh sambil joget-joget. TikTok juga buat refreshing ya. Iya. Oke, jadi kalau yang datang ke Tinong adalah orang yang pusing dengan model. Ya. Nanti bisa beres ya. Ya, nanti kan sama Tinong misalnya dipelajari dulu nih di skin karakter ya, gitu. Sukanya termasuk make upnya. Ya, karena kan udah jadi ini kayak gini nih make upnya gitu kan. Jadi maksudnya tuh ada yang ikut adat, ada yang modern, ada yang adat-adatan. Gitu deh. Oke, terima kasih Teh Tinong, Teh Nina Gantini sudah hadir di program Sabura. Semoga sukses. Amin. Produknya terus berkembang. Amin. Bisa membuat biasanya capaian desainer tuh membuat pameran tunggal ya. Iya. Membuat pameran tunggal skala nasional, bahkan gabung dalam pameran desainer skala internasional ya Teh ya. Mengharumkan kebaya. Karena judulnya Tinong Kebaya. Oke. Berarti tetap dia ada unsur mempertahankan kebudayaan bangsa ya, Tinong Kebaya ya. Oke. Berarti jangan ragu lagi buat teman-teman semuanya yang membutuhkan, mau wedding, mau wisuda, atau mau bertemu dalam acara-acara tertentu, mau santai, mau serius, juga bisa langsung ke Tinong Kebaya dengan Teh Tinong. Di IG bisa dikepoin Tinong Kebaya 11, di TikTok Tinong Kebaya akunnya ya. Oke, terima kasih. Selamat sampai ketemu lagi dalam acara Sabura. Sahabat bumialumni.com bicara. Terima kasih Teh. Iya. Oke, thank you. Them gyal a roll out them eyes.